Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah Lilis akan menyampaikan sebuah kisah seorang sahabat mulia yang bernama Abbad bin Bishr. Adakah anak-anak yang sudah pernah mendengar kisahnya? Ya, mungkin ada ya sebagian di antara anak-anak yang pernah mendengar kisahnya. Nah, hari ini bagi anak-anak yang sudah pernah mendengar kisah Abbad bin Bishr, kita coba untuk murojaah, mengingat kembali, dan merenungkan kiranya apa ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Abbad bin Bishr. Sedangkan mungkin bagi anak-anak yang belum pernah mendengarkannya, yuk kita simak bersama-sama dan kita juga mencoba untuk mengambil pelajaran darinya sehingga kisah yang kita dengarkan akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, Abbad bin Bishr ini adalah seorang sahabat yang merupakan kelompok atau golongan Ansor. Tentu anak-anak masih ingat bahwa sahabat golongan Ansor merupakan sahabat yang berasal dari Mekah atau Madinah? Barakallah, betul, dari Madinah. Nah, sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal periode Madinah, ya, karena masyarakat di Madinah, para sahabat dari Madinah yang masuk Islam di awal-awal, mereka pun termasuk sebagai golongan as-sabiqunal awalun. Jadi as-sabiqunal awalun yang mula-mula masuk Islam ada dari golongan muhajirin yang berasal dari Mekah dan juga ada golongan dari Madinah, yaitu sahabat Ansor. Salah satunya adalah Abbad bin Bishr. Ketika beliau masuk Islam, ya, beliau ini termasuk juga yang awal-awal masuk Islam. Sehingga segala perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika sudah hijrah di Madinah, termasuk ada dalam peperangan-peperangan yang terjadi ya sepanjang kehidupan Rasulullah SAW, bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abbad bin Bishr ini juga ikut serta di dalamnya. Ya, jadi para sahabat ini sangat luar biasa ya kesolihannya, kebaikannya. As-sabiqunal awalun itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan jaminan surga. Oh ya, sudah diberikan jaminan surga padahal orangnya masih hidup. Ya. Kalau kita diberikan jaminan masuk surga, diberikan jaminan lalu kita masih hidup di dunia, kira-kira kita akan bersantai-santai atau kemudian kita tetap akan berusaha keras dengan segala amal solih, dengan melakukan setiap ibadah yang dimungkinkan untuk kita lakukan, baik itu mungkin puasanya, kemudian sholatnya, kemudian sedekahnya, dan berbagai macam amal solih yang lainnya. Kira-kira kita kalau dijamin masuk surga, kemudian kita masih diberikan hidup di dunia, kita masih semangat untuk beramal solih? Atau santai-santai saja? Ah, kan sudah dijamin masuk surga. Ya, betul. Seperti para sahabat ya. Mereka dijamin masuk surga, tapi Masya Allah. Semangat untuk tetap beramal solih nomor satu. Ya, Abbad bin Bishr yang termasuk as-sabiqunal awalun artinya oleh Allah Subhanahu wa taala pun sudah dijanjikan untuk dibangunkan rumahnya di surga. Tetapi dalam setiap kancah peperangan, dalam jihad fisabilillah,
Ya, Abbad bin Bishr tidak pernah absen. Kita dengarkan kisah bagaimana seorang Abbad bin Bishr juga ikut serta di dalam sebuah rombongan pasukan perang kaum muslimin. Suatu ketika peperangan diikuti oleh Abbad bin Bishr yang kita kenal dengan perang Dzatur Riqa. Ya, perang Dzatur Riqa ini adalah sebuah perang yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peperangan sudah berakhir, kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Maka kemudian pasukan ini bergegas untuk kembali ke Madinah, ya, kembali pulang ke kota Madinah. Nah, ketika dalam perjalanan, tentu biasanya pasukan akan ada waktu untuk singgah dan beristirahat. Nah, ketika itu pasukan pada malam hari mereka singgah dan beristirahat, namun pasukan yang sedang singgah beristirahat ini mereka tidak semuanya kemudian beristirahat tanpa ada penjagaan. Nah, di sini ada sahabat yang kemudian bertugas untuk berjaga-jaga, ya. Jadi ada patroli, kemudian ada berjaga kalau ada musuh yang mungkin menyusup atau melakukan penyerangan di malam hari itu. Nah, ketika itu ada 2 orang sahabat yang kemudian berjaga. Ya, di malam itu ada 2 orang sahabat. Yang pertama adalah sahabat Abbad bin Bishr, kemudian yang kedua adalah sahabat Ammar bin Yasir. 2 orang sahabat ini berjaga di malam hari untuk memastikan tidak ada musuh yang menyusup ataupun melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap pasukan kaum muslimin. Jadi amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada 2 orang sahabat tadi untuk berjaga-jaga di malam hari tersebut. Nah, dikisahkan bahwa pada saat itu Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir, dua-duanya kalau berjaga sepanjang malam, kira-kira ngantuk enggak ya anak-anak? Ngantuk ya, karena baru saja melakukan peperangan, kemudian mereka melakukan perjalanan jauh, tentu sangat lelah. Semua pasukan tentu lelah, ya, tetapi harus ada yang bertugas untuk berjaga. Nah, maka pada saat itu Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir sepakat untuk bergantian. Wahai Abbad bin Bishr, kiranya kita bisa bergantian untuk berjaga. Nanti di antara kita di awal malam, ya, ada yang berjaga, kemudian salah satunya bisa istirahat terlebih dahulu. Lalu nanti bergantian pada pertengahan malam, kemudian yang sudah istirahat bisa berjaga dan juga yang sudah berjaga bisa beristirahat. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, ternyata Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir bergantian berjaga. Ammar bin Yasir terlihat sudah sangat lelah sekali, sehingga Abbad bin Bishr mempersilahkan Ammar bin Yasir untuk istirahat terlebih dahulu. Sehingga nanti pada saat tengah malam, bangun untuk kemudian berganti berjaga, dia akan lebih fresh, ya, lebih bisa untuk menahan kantuknya, kemudian lelahnya juga sudah mulai berkurang, ya, sehingga bisa berjaga dengan baik. Maka tidurlah Ammar bin Yasir, kemudian yang berjaga siapa? Abbad bin Bishr. Ketika Abbad bin Bishr berjaga, beliau melihat sekeliling, melihat keadaan yang terjadi, kira-kira aman enggak ya? Apakah ada tanda-tanda musuh yang datang menyusup atau mungkin akan melakukan penyerangan, ya. Melihat beberapa kali Abbad bin Bishr dengan kondisi yang ada pada malam hari itu, Abbad bin Bishr menganggap bahwa kondisinya dirasa cukup aman. Kok sepertinya tidak ada musuh yang kemudian datang menyusup ataupun melakukan penyerangan secara mendadak. Maka Abbad bin Bishr memutuskan daripada diam saja, tidak melakukan apapun dan hanya terjaga gitu ya. Jadi melek tapi nggak ngapa-ngapain, kira-kira akan ngantuk nggak? Gitu ya. Biasanya gitu. Kalau dengerin ngaji aja ya ada ya yang saking enaknya dengerin kajian begitu ya, tiba-tiba kok ngantuk begini. Nah, itu saja ada kegiatan. Nah, Abbad bin Bishr kan tidak sedang mendengarkan kajian, tapi ini kondisinya malam. Beliau juga sangat lelah, gitu ya. Kalau beliau hanya terjaga berdiam diri saja, maka pasti ada serangan mengantuk yang sangat hebat.
Sehingga Abad bin Bisr memanfaatkan waktu ketika berjaga pada malam hari itu dengan ibadah. Ibadah apa yang dilakukan oleh sahabat Abad bin Bisr? Ya, beliau sholat malam. Ya, pada saat itu Abad bin Bisr kemudian melakukan sholat malam. Dalam sholatnya dengan sangat khusyuk, ya, beliau membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Saking khusyuknya dan menikmati bacaan Al-Quran itu, maknanya yang sangat luar biasa menyentuh hati. Abad bin Bisr, ya, ketika sedang sholat, tiba-tiba anak-anak ada anak panah yang melesat dan menancap di lengannya. Ya. Sedang sholat terkena panah. Kaget ya. Kalau anak-anak sedang sholat, ya, kena panah gitu, gimana? Batal sholatnya. Langsung kabur ketakutan. Oh, enggak ya. Karena anak-anak sudah sering mendengarkan sirah, insya Allah akan memahami bagaimana sikap para sahabat ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika beribadah. Dan ternyata pada saat itu ada serangan musuh. Abad bin Bisr ketika kena panah pada lengannya di saat beliau sedang sholat dan membaca surat di dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, maka beliau tidak ingin sekali menyudahi bacaannya. Ya, beliau sangat menyayangkan kalau bacaan Al-Qurannya terputus gara-gara terkena anak panah. Maka Abad bin Bisr hanya mengambil saja anak panah itu, dicabut. Sakit enggak, nak? Sakit tentunya. Ketika anak panah itu dicabut, darahnya kan menetes ya, ngucur begitu. Tapi rasa sakit itu ya bisa tertahankan ya. Rasa sakit itu tidak begitu terasa karena kenikmatannya di dalam sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Inilah sahabat Abad bin Bisr. Dilanjutkan sholatnya. Ya. Saat itu bacaan Al-Qurannya belum selesai. Ya, kemudian dilanjutkan terus. Ya. Ada anak panah yang kedua melesat lagi. Nah, pada saat anak panah yang kedua ini menancap di salah satu anggota badannya Abad bin Bisr pun masih melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Karena sayang sekali beliau tidak ingin memutus bacaan yang indah itu. Maka kemudian diambillah anak panah itu. Cabut. Sakit. Darahnya juga mengucur deras. Anak-anak bisa bayangkan kalau menahan rasa sakit, kemudian darah yang ngucur, ya, itu darah keluar, ya itu menyebabkan orang itu jadi lemas biasanya, ya. Kalau kekurangan darah kan juga bisa berbahaya, ya. Tapi Abad bin Bisr, ya, menikmati bacaan Al-Qur'an itu, beliau sangat menghormati, ya. Al-Qur'an yang luar biasa bahkan dibacanya pada saat di dalam sholatnya. Sampailah kemudian ada anak panah yang ketiga melesat dan menancap di bagian tubuhnya, ya barulah pada saat itu Abad bin Bishr ya dalam sholatnya ya beliau memutuskan untuk segera mengakhiri sholatnya karena teringat bahwa Abad bin Bishr oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan amanah untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Dengan dipanahnya Abad bin Bishr tadi bahkan sampai 3 kali ya anak-anak ya, itu menunjukkan bahwa sedang ada bahaya yang mengancam pasukan kaum muslimin. Karena tidak tahu apakah yang memanah itu hanya ada satu orang atau dia membawa sekelompok orang, bahkan pasukan. Mungkin mereka akan tiba-tiba menyerang kaum muslimin. Maka anak-anak Abad bin Bishr pun ya memutuskan untuk segera mengakhiri sholatnya. Ketika beliau salam dan selesai dengan sholatnya, segera membangunkan Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, ada musuh yang menyusup. Aku terkena anak panah. Pada saat Ammar bin Yasir itu terbangun, beliau terkaget-kaget melihat darah yang sudah mengucur di badannya Abad bin Bisr tadi. Wahai Abad bin Bisr, kenapa tidak membangunkanku dari tadi? Sampai 3 anak panah loh ya. Ammar bin Yasir kemudian merasa panik juga gitu ya. Ada musuh yang kemudian menyusup bahkan sampai memanah Abad bin Bisr.
Sampai kemudian Ammar bin Yasir segera menyampaikan kepada pasukan yang sedang beristirahat tadi, dan ada sedikit yang namanya ada informasi penyusupan atau ada serangan dari musuh. Pasukan kan yang tadinya tidur semua terlelap gitu ya, kemudian mereka terbangun, menjadi ramai ya, jadi gaduh begitu, sehingga membuat musuh tadi yang sudah memanah Abbad bin Bishr ketakutan dan lari. Jadi tidak ada peperangan pada saat itu ya, karena musuhnya kemudian keburu kabur. Nah, pada saat itu Abbad bin Bishr ditanya oleh Ammar bin Yasir, kenapa tadi tidak membangunkanku? Padahal sudah terkena anak panah sampai 3 kali. Maka Abbad bin Bishr baru kemudian bercerita, iya, tadi aku terkena panah, tetapi pada saat itu aku sedang membaca salah satu surat dalam Al-Quran, dan aku tidak ingin memutusnya. Masya Allah, anak-anak. Luar biasa ya. Terkena panah saja, ya, Abbad bin Bishr tidak mau memutus bacaan Al-Qur'annya ya di dalam sholat. Bagaimana dengan kita, anak-anak? Ya, mungkin ada semut yang mungkin jalan-jalan begitu ya, mungkin merambat di kulit kita, di tangan kita mungkin, atau nyamuk di pipi kita. Gimana? Udah gelisah aja gitu ya, udah gelisah. Gak khusyuk lagi, gak konsentrasi lagi kita dalam bacaan sholat. Abbad bin Bishr, sahabat yang terkena panah, bukan lagi digigit semut, ya, bukan karena ada nyamuk, ya, yang biasanya kalau sholat malam gitu ada nyamuk, gitu, tepuk gitu ya. Kita sudah nggak konsen, nggak khusyuk dalam bacaan, pengen segera menyudahi gitu. Abbad bin Bishr terkena panah, tapi beliau tetap ya berusaha untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran di dalam sholatnya. Masya Allah. Itu panah loh ya. Ini membuat takjub para sahabat. Betapa luar biasanya Abbad bin Bishr. Ya, kalau tidak ingat karena ada amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abbad bin Bishr lebih rela untuk mati terkena anak panah dibandingkan ya memutus bacaan Al-Quran. Masya Allah. Ya. Nah, kita kalau membaca Al-Quran sedang tadarus begitu ya, sedang membaca Al-Quran, kemudian ada suara tok 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 lewat gitu ya, ada jajan lewat, atau mungkin ada suara TV, atau mungkin ada suara apa yang membuat kita tertarik begitu. Segera kita shadaqallahul adzim, ditutup Al-Qur'annya, kemudian kita pergi. Ya, gimana nih anak-anak? Ya, ternyata kita masih jauh sekali dari para sahabat. Ya, tapi jangan bersedih. Dengan kita sudah mendengarkan kisah-kisah para sahabat yang luar biasa kesalihannya ini, meski mereka sudah dijamin surganya, ya, as-sabiqunal awalun, sudah diberikan sudah dibangunkan rumah di surga, disiapkan rumah di surga, mereka tetap beramal soleh. Bahkan amal soleh mereka adalah amal soleh yang luar biasa, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi mereka, masya Allah, ya, menjadi teladan untuk kita semuanya, umat Islam pada masa sekarang ini. Ya. Anak-anak yang Allah rahmati, itu tadi kisah dari Abbad bin Bishr yang sangat luar biasa, ya, mengikuti berbagai macam jihad fisabilillah, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, beliau juga masih mencintai Allah dan Rasulnya, ya, mencintai agamanya, dan beliau juga berjuang jihad fisabilillah sampai kemudian beliau syahid di perang Yamamah. Nah, perang Yamamah ini kalau anak-anak masih ingat ya, ini perang antara kaum muslimin dengan orang-orang yang murtad dan mengikuti nabi palsu. Siapa nabinya? Nabi palsunya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, disitulah kemudian Abbad bin Bishr kemudian wafat, syahid pada perang tersebut setelah mengobarkan semangat kepada kaum Ansor. Wahai kaum Ansor, ya, pecahkan itu sarung pedang-pedang kalian. Ya, maksudnya pedang itu kan biasanya ada wadahnya ya anak, sarungnya begitu. Kalau sudah dipecahkan sarungnya, sudah
istilahnya enggak ada kesempatan untuk kemudian berdiam diri saja. Kalau pedangnya itu sudah keluar dari sarungnya, mereka harus maju dalam medan perang dan pantang mundur sampai kemudian kemenangan berada di tangan mereka ataupun kemuliaan dalam syahidnya. Masya Allah. Ya, anak-anak yang Allah rahmati, insya Allah kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan nasihat dari kisah Abad bin Bisr, bahwa kita juga harus melakukan setiap ibadah, amal solih itu dengan kesungguhan, dengan totalitas, jangan kemudian ada sedikit gangguan saja, ada sesuatu hal kecil saja yang kemudian dapat mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus, atau bahkan membuat kita menyudahi kegiatan-kegiatan ibadah kita, diantaranya membaca Al-Quran, sholat kita, atau hal-hal yang lainnya. Begitu anak-anak yang semuanya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain dengan kisah-kisah para sahabat yang ada di dalam peristiwa Sirah Nabawiyah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesehatan, diberikan keberkahan, ya, dan diberikan kemudahan untuk bisa bersama-sama belajar di kajian kita Sirah Nabawiyah dan juga Sirah para sahabat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.